Hey guys, balik lagi sama Haru. Nah, kalau di video sebelumnya kita bahas mengenai Aries, di video kali ini kita akan bahas mengenai how to get Taurus. Ya, jadi para Taurus di luar sana bersiap-siap hatinya bakal digoda sama calon-calon pasangan kalian, ya. Tapi sebelum kita lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like videonya dan nyalain notifikasi kalian. Enjoy the show. Oke, jadi kalau kita ngomongin soal Taurus yang memang kesannya tuh misterius, adem, enak, tapi kadang juga bisa dingin ya. Taurus kalau misalkan lagi dideketin nih ya sama kalian, sama orang, kalau urusannya urusan romance, Taurus ini bukan tipe yang bisa langsung dibabat, langsung jadian ya gengs. Jadi kalau misalkan kalian lagi deketin Taurus, pelan-pelan. Karena Taurus itu salah satu kata kuncinya adalah security. Mereka kepengen yakin dulu sama proses, sama hubungan, perkenalan, ya proses adaptasi kalian dari PDKT ini. Biasanya PDKT sama Taurus itu panjang, ya. Jadi jangan expect kalian bisa buru-buruin mereka mengenai status. Kalau misalkan memang kalian sok jual mahal dengan ngeburu-buruin mereka juga akan kasih kalian pintu keluar gitu loh. Jadi jangan expect Taurus yang sebenarnya romantis ini mau dikejar, mau dikejar mungkin mau ya, tapi maksudnya tuh bukan dengan cara yang kayak sebenarnya apa sih gitu. Pelan-pelan make sure kalau kalian lagi PDKT-an sama Taurus, kalian tahu bagaimana kalian harus memilih kata-kata yang baik dan tepat. Mereka adalah tipe-tipe zodiak yang romantis, family banget, dan juga mereka nih pantang menyerah ya sebenarnya. Sebenarnya mereka pantang menyerah, tapi kadang-kadang Taurus ini tuh suka ngasih muka tembok terlalu banyak, gengs. Jadi kalau misalkan kalian lagi ngejar Taurus dan kalian ditembokin sama mereka, tetap kejar aja, nggak apa-apa. Kecuali mereka udah bener-bener nggak nyaman, mereka pasti akan ngomong gitu ya. Tapi selama masih ada kesempatannya, selama masih ada kode-kode dari Taurus nih ya, untuk misalnya kayak makan siang yuk, udah makan belum? Kayaknya makanan di sini enak, ini makanan semua ya. Emang Taurus suka makan, gengs. Tapi ya gitu, jangan pantang menyerah gitu, karena Taurus is somewhat proses oriented juga. Dari proses tersebut mereka baru bisa menilai apakah mereka mau kasih diri mereka ke kalian atau enggak. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai gimana sih caranya menarik attention dari Taurus. Kalau misalkan Taurus yang memang sok cool dan biasanya ditemukan di jajaran level yang agak-agak sosialita juga ya, agak menengah ke atas nih. Taurus itu tipe-tipe yang suka dengan beauty ya, dengan badan yang rapi atau minimal banget pakaian yang rapi. Bukan mengenai fisik ya, mereka tuh menilai dari ini orang terapi apa enggak, ini orang bisa membawa dirinya dengan baik apa enggak gitu. Terus juga Taurus suka dengan orang yang bisa menyeimbangi muka datar mereka gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian lagi mau approach Taurus nih ya, kayaknya kalian tuh mesti lebih pinter untuk nanyain kayak keluarganya gimana, mama papa sehat nggak, gitu-gitu itu mereka tuh bisa luluh gitu loh. Karena gimana pun juga Taurus adalah termasuk ya zodiak yang memang family banget gitu, sama kayak Cancer, sama kayak Pisces yang banyak dari mereka dekat banget sama orang tuanya. Capricorn juga ya. Tapi karena di sini kita akan bahas Taurus, gimana ya, kita ngomonginnya tuh kayak Taurus tuh kalau lagi dideketin atau lagi udah pacaran nih, biasanya Taurus tuh romantis banget. Meskipun muka mereka datar, tapi mereka akan kayak ya bisa aja gitu loh, mereka ngomongin hal-hal yang romantis kayak kamu cantik deh hari ini. Datar banget, tapi itu komplimen sesungguhnya dari hati mereka. Mereka nih agak sedikit pelit senyum ya. Mungkin beberapa dari Taurus udah banyak yang
terlatih untuk senyum di sosial, di mana gitu kan. Tapi pada dasarnya personalita mereka memang cool. Jadi kalian jangan terintimidasi ya sama Taurus. Dan Taurus adalah tipe-tipe zodiak yang kalau misalkan dia udah pacaran tuh udah kayak dewa deh, udah kayak raja dan ratu. Mirip-mirip lah sama Aries, tapi less bucin ya, karena mereka masih mau mempertahankan persona mereka. So, apa yang harus kalian lakukan kalau misalkan kalian tuh pacaran sama Taurus? Taurus seperti yang kita bersama tahu nih ya, mereka ini tipe-tipe yang agak mager keluar rumah kecuali motivasinya makanan. Jadi make sure kalian bisa kasih mereka vibe atau suasana yang cukup romantis, cukup ada sedikit kelasnya tapi nggak terlalu mahal ya. Tapi yang penting pas gitu loh untuk kalian berdua pacaran. And then Taurus ini agak-agak sedikit bukan pelit ya, tapi mereka memang punya habit untuk menghitung uang mereka, menghitung materi mereka. Jadi ini bukannya mereka pelit sebenarnya, mereka cuma berusaha realistis tapi di bagian materi. Jadi kalau misalkan memang kalian dibeliin hadiah sama mereka, congratulations, mereka sayang banget sama kalian. Taurus juga tipe-tipe zodiak yang agak sedikit kuno ya, kalau aku boleh ngomong. Mereka modern tapi juga kuno gitu loh. Ada beberapa prinsip dari Taurus yang atau rules dari Taurus yang kalian harus hormatin gitu loh. Karena menurut mereka ini adalah salah satu salah satu bentuk rasa hormat yang bisa bikin relationshipnya nyaman gitu. Oh by the way, aku juga mau mention kalau Taurus itu begitu lagi dideketin di PDKT, mereka akan sok jual mahal banget, bener-bener mahal gitu loh. Dan seperti yang tadi aku udah bahas ya, jangan terintimidasi sama persona mereka yang kayak gitu. Mereka cuma ngetes kamu aja. Nah, banyak dari kalian pasti yang bakal nanya ke aku, Kak, Taurus kira-kira cocoknya sama siapa aja sih? Gak cocoknya sama siapa? Ayo ngaku, pasti Pak, kalian pernah komen kayak gitu deh, minimal di salah satu video aku. So, kalau kita bahas kecocokan antara Taurus yang notabene elemen tanah satu ini, Taurus agak sedikit bentrok sebenarnya sama Libra, tapi masih bisa cocok karena sama-sama doyan keluar ya, doyan maksudnya tuh doyan bersosialisasi gitu. Terus Taurus cocok juga sama Capricorn, sama Virgo. Kayaknya Virgo nggak bisa deh, meskipun sama-sama elemen tanah nih ya. Kalau misalnya kalian lihat internet biasanya elemen tanah sama elemen tanah atau elemen yang sama tuh suka cocok. Tapi kalau ngelihat dari ini ya sifatnya Taurus sama Virgo, di bagian Virgo yang nyebelin dan Taurus yang sukanya tuh straight to the point aja gitu, kayaknya mereka nggak cocok karena Virgo tuh suka pasif agresif gitu loh. Nah, balik lagi ke kecocokan soal Taurus nih ya. Kalau misalkan masalah antitesisnya Taurus itu Scorpio ya, bisa cocok banget, kalau nggak cocok bener-bener nggak cocok. Nah itu antitesis. Antitesis tuh apa Kak? Antitesis itu adalah gimana ya, kayak kebalikannya gitu loh ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di wheel chart itu nanti ada yang namanya tuh kebalikannya gitu loh. Pokoknya agak susah dijelasin kecuali kalian ngelihat ininya sih, kecuali kalian ngelihat wheelnya sendiri. Bisa Google aja ya. Jadi antara cocok banget atau enggak sekalian gitu loh. Jadi yang mau aku tekenin juga di sini, Taurus cukup bisa bentrok sama Aries, sama siapa lagi ya yang keras kepala ya? Pisces terlalu menye kali ya kalau Pisces ya, sama Cancer. Nah itu yang kurang cocok ya. And then kalau misalkan kita ngeliatin Taurus ya di awal-awal pacaran nih, honeymoon phase ya, atau misalkan baru nikah,
Taurus itu maunya manja. Dia akan berkebalikan 180 derajat banget ya. Kalau misalkan mereka nih lagi honeymoon phase. Kalau udah nggak ada orang, kalau misalkan mereka udah bisa berduaan sama kalian, nah itu mereka manjanya keluar. Mereka tuh maunya yang biasanya mereka tuh ngurusin rumah, yang biasanya mereka ngurusin kamu, mereka maunya tuh diurusin. Meskipun kalau misalkan kalian nolak, it's okay juga. Tapi kan nggak enak masa jarang-jarang dia minta kalian tolak gitu kan. And masalah honeymoon, ya honeymoon phase ini Taurus 3 bulan pertama masih manja, masih manis ya. Tapi begitu udah masuk ya kira-kira honeymoon phase berapa lama sih? 3 bulan, 6 bulan lah ya. Impulsifnya Taurus udah mulai tuh, besi panasnya tuh udah mulai mendidih tuh ya. Jadi satu hal yang aku mesti warning ke kalian kalau misalkan kalian memang punya partner Taurus adalah tempernya mereka. Mereka boleh kelihatan sabar, mereka boleh kelihatan diem aja, diem dengerin kalian lagi marah-marah gitu, lagi wah gitu. Dalam hati tuh mungkin mereka udah bunuh kalian beratus-ratus kali sih ya. Jadi jangan sampai Taurus meledak. Kalau misalkan memang mereka mau ngomong, kasih mereka ngomong. Dan mereka ini bukan tipe orang yang bisa meledak duar gitu ya. Mereka tuh nggak impulsif kayak gitu. Mereka cuma akan begitu kalau mereka udah bener-bener akan tanda kutip ngebuang kalian ya. Jadi biasanya Taurus itu kalau marah tuh tone-nya datar, berupa ancaman, sedikit ngancem sih sebenarnya ya. Dan itu agak sedikit boleh kalian pikirin sih salah kalian apa, karena serem banget ya. Pengalaman aku sama Taurus nih, maksudnya bukan mantan ya, sama temen-temen Taurus aku semuanya itu mereka tuh sabar banget, baik banget. Mereka tuh kayak doyan aja ngurusin orang gitu, gimana pacar ya kan, gimana jadi pasangan kalian. Tapi begitu mereka udah marah, udah ngambek, aduh serem banget. Lebih serem dari nggak sih, sereman Cancer sih sebenarnya, tapi Taurus serem juga, oke? Kalau misalkan kalian lagi berantem sama Taurus, mereka nggak akan segan-segan untuk nyecer kalian sampai habis ya. Meskipun Virgo masih lebih parah, tapi Taurus gak kalah parahnya ya. Mereka abis udah nyecar kalian akan ditinggal. Mereka akan butuh waktu untuk sendiri, untuk cooling down dulu. Dan aku perlu sedikit warning buat kalian yang punya pasangan Taurus dan kalian bikin mereka sebel berulang-ulang ya. Taurus itu bukan tipe yang suka selingkuh. Tapi kalau misalkan mereka dikasih reason untuk selingkuh, mereka dikasih suatu alasan untuk selingkuh, mereka bisa selingkuh. Tapi nggak akan ya, tapi bisa selingkuh. Dan itu bukan hal yang bukan hal yang langka sih sebenarnya ya. Kalau dari yang aku lihat-lihat nih ya, mereka nih cukup mudah untuk move on dari kamu atau mengesampingkan perasaan mereka terhadap kamu dulu ya. Dan itu yang bikin kalian ada di posisi yang cukup bahaya gitu loh. Maksudnya kalau memang kalian cinta banget sama mereka, wah itu bahaya. So aku akan, ini meskipun agak random tapi nggak apa-apa ya, aku bahas apa sih bedanya Taurus cewek dan Taurus cowok nih. Taurus cewek dan Taurus cowok kalau misalkan boleh dibedain agak sedikit beda. Yang cewek tuh biasanya lebih cheerful, mereka lebih gampang di approach. Tapi meskipun mereka lagi senyum ke kalian, mereka itu ngejudge kalian abis-abisan dari atas sampai bawah ya. Jadi jangan harap kalian bisa lepas meskipun mereka kayak udah kendor nih senyumnya sama kalian. Tapi mereka tetap akan ngejudge kalian. Mungkin akan berbisik ke dalam hati mereka sendiri mengenai kalian tuh apa deh gitu. Mungkin kalian nyebelin, mungkin kalian terlalu banyak ngomong, bisa aja. Taurus cewek khususnya ya, juga menjadi pendengar yang sangat baik ya. Dan mereka ini biasanya cukup sibuk
karena rata-rata dari Taurus woman adalah business woman ya. Meskipun mereka masih akan make time untuk kalian, tapi kalau untuk urusan kerjaan jangan pernah komplain ya. Kalau bisa jangan, karena mereka ini value kerjaan mereka banget, karena mereka selalu berpikir untuk menghidupi keluarganya, dan ini berlaku buat yang cowok juga ya, khusus yang kerjaan ini. Sedangkan kalau misalkan kita ngomongin Taurus cowok ya, Taurus cowok biasanya perangainya tuh lebih feminim. I'm sorry ya, bukan feminim asin banci, no. Maksudnya tuh bawaannya tuh lembut, bawaannya tuh karismanya tuh beda. Karisma orang yang maskulin sama yang feminim itu beda. Nah, kalau Taurus mau itu cewek mau itu cowok, mereka tuh feminim banget gitu loh. Mirip-mirip sebenarnya sama Cancer ya, tapi beda. Taurus tuh lebih keker aja, lebih gimana ya, lebih tangguh. Nah itu bahasa yang tepat. Taurus tuh tangguh banget. Jadi kalau misalkan kalian mau debat sama mereka, mendingan jangan. By the way, as I mentioned before, ya seperti yang aku udah mention tadi, Taurus ini adalah tipe-tipe zodiak yang sangat-sangat menghargai security ya, rasa aman. Jadi apa sih sebenarnya yang dicari dari pasangan untuk Taurus adalah mereka mau orang yang bisa secure their money. Apa ya bahasa Indonesia? Maksudnya tuh kayak bisa manage keuangan dengan baik dan benar, bisa tahu kayak bukan pelit ya, bukan mereka ngajarin pelit, tapi bisa tahu mana sih harga barang yang lebih bikin untung gitu loh ya. Dan aku juga mau bilang kalau Taurus itu posesif. Jadi jangan sekali-sekali bikin mereka tuh jealous. Wah, mereka tuh bisa panas berhari-hari, itu panas sekali untuk mereka ya, hot gitu. Dan kalau misalkan kita ngomongin Taurus yang juga menghargai kejujuran, speak your mind directly to them ya. Apapun yang kalian pikirkan, gak usah takut, ngomongin aja baik-baik sama Taurus. Taurus juga gak akan ngamuk gitu loh. Jadi ini adalah habit-habit yang orang-orang suka lakukan ya dalam hubungan, bukan pas PDKT-nya justru. Last but not least, kita akan ngomongin soal breakup ya, atau putusnya hubungan. Apa sih sebenarnya yang Taurus rasain? Aku bisa bilang memang gak semua relationship berhasil ya gengs. Jadi kita akan ngomongin situasinya kalau misalkan kalian Taurus abis putus ya. Singkat aja sih sebenarnya, karena memang Taurus itu sesimpel itu kalau urusan breakup. Beberapa dari mereka mungkin ada yang bisa gagal move on kalau memang mereka sudah merasa image di dalam kepala mereka yang udah terprogram ya di kepala mereka, itu mereka bisa gagal move on kalau mereka udah ketemu orang yang pas ya, yang ciri-cirinya tuh bisa jaga duit, bisa ngurusin dia, bisa ngurusin keluarga, pokoknya hampir kayak superwoman lah ya, meskipun gak se-perfect itu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin Taurus dan break up, satu kata kuncinya, Taurus adalah orang yang gak akan mau ngambil resiko putus kalau misalkan mereka ini belum siap ya. Jadi kalau misalkan Taurus udah mutusin kalian nih, itu mereka udah ngulangin di kepala mereka berulang-ulang, berhari-hari, bahkan bisa berbulan-bulan ya. Kalau misalkan mereka tuh harus ngeyakinin diri mereka, putus adalah jalan yang terbaik karena pasangan saya sudah tidak mampu menjadi pasangan yang baik dan benar lagi buat saya. Dan itu mereka gak akan putusin kalian sampai mereka benar-benar yakin kalau mereka bisa langsung move on saat itu juga ya. Jadi biasanya kalau misalkan kalian udah diputusin nih, kalau Taurus udah agak-agak cuek, udah agak-agak beda, nah kalian boleh alert ya. Berarti kalian punya salah sama mereka dan mereka udah mikir, sudah mempertimbangkan apakah putus menjadi jalan yang baik untuk hubungan kalian ya. Jadi hati-hati aja sama Taurus yang agak-agak tricky ini.
saran dari aku, kalau memang tiba-tiba mereka putusin kalian, Taurus ini juga sebenarnya agak nggak tegaan ya. Balik lagi dengan konsep mereka udah meyakinkan diri berbulan-bulan, berhari-hari, berminggu-minggu, itu aja udah clue ya, udah menjadi suatu kode kalau mereka ini sebenarnya punya hati yang cukup rapuh. So, kalau memang kalian masih kepengen masih kepengen lanjut sama mereka nih, contohnya ya, kayaknya boleh sih kalian negosiasi kayak dan Taurus itu bukan tipe zodiak yang akan percaya saat itu juga, oh oke, mungkin mereka akan berubah. Enggak, kalian akan butuh waktu yang lama lagi untuk meyakinkan mereka, mungkin 2 kali lipat PDKT kalian, karena selama itu untuk meyakinkan Taurus kalau kalian udah berubah. Oke guys, jadi sekian untuk How to Get Taurus ya. Subkategori dari kupas tuntas zodiak satu ini memang agak sesuatu ya, nggak ada habis-habisnya kalau kita bahas mengenai percintaan. Tapi that's it untuk Taurus ya. Kalau misalkan nih kalian Taurus mau pada nambahin, kalian boleh langsung komen di bawah ya. Jangan takut untuk cerita atau sharing di komen video ini, atau video-video lainnya juga boleh ya. So that's it, I hope you like the video, I hope you enjoy the video. Kalau misalkan kalian ada yang mau booking tarot reading sama aku, boleh banget, gampang banget caranya. Kalian bisa langsung cek di Instagram aku @tarotbyharu. Di bio Instagram aku sudah ada link ke WhatsApp aku. Nanti kalian pilih aja di katalog sesinya mau yang mana, terus kalian deal sama aku, oke? See you guys, thank you so much.